Ternyata banyak sekali yang belum tahu rahasia ini. Campur saja semen dengan bensin dan hasilnya ternyata semen ini bisa dicampur dengan menggunakan bensin. Hasilnya berbeda jauh ketika semen ini kita campur dengan air. Ketika kita campur dengan air, lama-kelamaan campuran tersebut akan mengeras teman-teman. Tapi berbeda jauh ketika kita campur dengan menggunakan bensin. Campuran ini nanti akan sangat bermanfaat sekali buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama, di sini kita siapkan wadah teman-teman. Untuk wadahnya pun bebas ya. Saya menggunakan wadah bekas agar-agar. Kemudian kita isi dengan menggunakan bensin. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kemudian kita isi dengan semen. Untuk semennya saya menggunakan semen biasa ya. 1 sendok ya, 1 sendok demi 1 sendok. Sampai nanti campurannya bercampur agak mengental. Nah, bisa terlihat ya teman-teman. Jadi campurannya sama seperti kita campur dengan air, tapi ini agak sedikit lebih ini mengental teman-teman. Berbeda dengan ketika kita campur dengan air. Ini harus benar-benar bercampur menjadi satu ya. Kita campur, kita aduk-aduk seperti ini. Oke, setelah bercampur seperti ini teman-teman, kemudian kita siapkan satu wadah. Yang penting ada tutupnya dan usahakan bisa kita tutup rapat supaya udaranya tidak bisa masuk. Nah, campuran ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Nanti bebas ya, bisa besar maupun kecil. Ini sebagai contoh saya menggunakan wadah kecil. Kemudian kita tutup rapat. Nah, ini adalah sisa dari campuran yang pertama tadi teman-teman, masih ada sisanya ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini kita tambahkan bensin lagi. Untuk kebutuhannya nanti juga bisa kita sesuaikan saja. Kita tambahkan cairan atau bensin ya. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita, yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah. Ini adalah styrofoam atau gabus ya. Ini kita masukkan ke dalam wadah, otomatis si styrofoamnya dia akan langsung larut teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita masukkan sampai nanti cairannya mengental. Jadi seperti pasir hisap. Semua styrofoam yang dimasukkan langsung melebur menjadi satu ya, langsung hilang. Nah, ini cairannya sudah mengental, sudah berubah bentuk seperti ini. Kemudian kita aduk supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Ini kita campur terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai ember yang sudah pecah atau bocor pada bagian sampingnya. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk menambalnya. Tidak hanya ember saja, ini bisa kita aplikasikan juga ke tembok, kemudian ke media-media yang lain. Di sini saya akan aplikasikan ke bagian ember. Nah, sebelum ini kita tambal, teman-teman. Di sini bagian sini kita rapikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita amplas supaya nanti hasil penambalannya lebih maksimal. Oke, setelah kita amplas seperti ini, pada bagian dalamnya nanti bisa kita tutup terlebih dahulu dengan menggunakan lakban ya. Pada bagian dalamnya supaya nanti hasil tambalannya lebih bagus, tidak masuk ke bagian dalam ember. Nah, kita tutup seperti ini. Untuk proses selanjutnya tinggal kita tambal dari area luar. Bisa menggunakan
sendok atau menggunakan alat yang lainnya ya, kita masukkan saja ke dalam lubang ini yang pecah teman-teman. Nah, ini kebutuhannya hanya sedikit saja ya. Kita tekan-tekan seperti ini supaya bisa masuk ke bagian lubang-lubang dan nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, seperti ini ya. Ini kita diamkan terlebih dahulu supaya nanti hasilnya maksimal teman-teman. Ini kita diamkan kurang lebih sekitar seharian supaya nanti hasilnya lebih bagus, supaya lebih kering dan lebih menempel, lebih kuat ya. Hasilnya kalau kering seperti ini belum kering ya, karena barusan kita tambal. Nanti setelah kering pada bagian ini tinggal kita lepas saja dan bisa kita pergunakan. Sebagai contoh ini yang sudah saya tambal kemarin, jadi ini udah 24 jam saya diamkan. Hasilnya benar-benar sangat keras sekali. Ini juga berlubang ya, bisa terlihat. Jadi ini menempel sangat kuat sekali, karena pada bagian sebelah sini tadi sudah kita amplas. Kita coba isi dengan menggunakan air. Hasilnya sangat mantap sekali, tidak ada kebocoran sama sekali, padahal tadi lubangnya lumayan besar teman-teman, bisa terlihat ya. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk menambal ember-ember yang bocor di rumah kita. Sangat keras sekali, jadi bisa kita pergunakan untuk menambal tembok-tembok yang rembes, kemudian genteng-genteng yang bocor pun juga bisa. Nah, kemudian buat teman-teman yang sering sekali bepergian keluar ruangan, entah itu mancing, camping, alat yang pertama yang sudah kita buat tadi yaitu campuran antara semen dan bensin, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat api. Ini susah hidup dikarenakan anginnya terlalu kencang teman-teman. Jadi ini jauh lebih simple kita membawanya. Kita tidak membawa cairan. Kalau misalkan kita membawa bensin, kita masukkan ke dalam tas kemudian tumpah, nah itu sangat beresiko sekali. Ini bisa kita manfaatkan ya, jadi seperti parafin. Nah, tinggal kita colokkan saja seperti ini, kemudian kayunya tinggal kita bakar. Sebagai contoh ini ya, ini mudah sekali terbakar. Wow, bisa terlihat teman-teman. Jadi bisa kita manfaatkan untuk di luar ruangan. Kalau misalkan teman-teman suka camping, kemudian mancing, atau hanya sekedar untuk membakar sampah. Nah, bisa terlihat mudah sekali terbakar. Oke teman-teman, semoga ide rahasia ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide rahasia ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.